kita cari dulu arah muka yang paling kita senangi ataupun muka arah yang paling wah, udah mulai nampak. cukup bagus ini kaki-kakinya. Halo, Oh, Kadiyo. halo. Khusus kawasan lelaki sejati. Oh ya Mas, jadi ini yang hasil dengan sistem pecah batang ini ya? Iya, tadi kan yang kita pecah 4, kita pecah lagi, ini kebetulan udah 8. Oke guys, ketemu lagi bersama saya di The Bosco Channel. Untuk kesempatan kali ini saya bersilaturahmi ke salah seorang penghobi bonsai ya, itu adalah Mas Muhajir. Mas, ini nggak tahu kenapa saya ingin bersilaturahmi ke Mas Muhajir, tapi saya melihat ini bahan bonsai, jenis bahan yang sangat mewah menurut saya, tapi sayangnya menurut saya pribadi ini tempatnya yang kurang pas gitu ini. Dan saya mau ngobrol-ngobrol sebentar ini sebelum melihat lebih detail ke pohon jenis loa ini. Awal mulanya ini dapat dari mana Mas? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Hamim sudah berkunjung ke sini. Dan memang benar, pada awalnya saya mendapatkan bahan ini, saya sangat tertarik dan sehingga saya dongkel. Nah, selang beberapa bulan tumbuhlah seperti ini dan saya kebingungan. Ini pohon mau diapakan gitu. Mungkin barangkali Mas Hamim punya saran atau bagaimana, silahkanlah Ya, tolong dirapikan atau gimana baiknya, silahkan. Oke, untuk Mas Muhajir sendiri terima kasih nih atas kesempatannya memberikan apa namanya jenis bahan bonsai jenis loa yang cukup mewah ini. Untuk saya pribadi masih belajar, kita belajar bersama-sama. Dan kata Mas Muhajir barusan mau diapa-apain, yang penting nampak kelihatan lebih indah ya dari sudut mana bahan bonsai jenis loa ini ntar dari sudut pandang yang lebih enaknya di posisi mana, apa sebelah sini apa dari samping atau dari samping kanan apa samping kiri, itu ntar kita lihat bersama-sama. Oke, untuk dulur bonsai semua, kita proses pemindahan dulu. Kita namanya apa, melihat kaki-kakinya, barangkali bisa dari sudut mana yang lebih enaknya kita melihat bonsai jenis bahan bonsai loa ini. Oke, saya pribadi ini kalau dari sini rupanya ini sangat padat, tidak ada dimensi ruang antara yang satu yang ini atau ini. Apakah ini jadi satu atau misal kita bongkar aja untuk proses jenis bahan bonsai loa ini. Ini bahan bonsai yang menurut saya pribadi ini cukup mewah, karena udah jarang lah di tempat saya temuin yang kayak gini. Oke, untuk dulur bonsai semua, ini kaki-kakinya dan akarnya udah cukup lumayan banyak. Dan menurut saya ini misah ya, antara ini dan ini misah. Antar kita tengok sebagian sebelah sananya. Tapi ini kebetulan ini bawahnya udah didasari sama keramik, jadi kakinya benar-benar ke samping. Kalau di sini kelihatannya
kalau menurut saya ini pribadi ini geblek kalau bahasa sininya. Oke, untuk dulur bonsai semua, ini yang tadi di ground oleh Mas Muhajir karena kesibukannya mungkin ini tidak terlalu dirawat. Tapi menurut saya pribadi ini udah kesempatan dari saya, dari Mas Muhajir. Saya akan mencoba sudut pandang yang utama dari sebelah sini. Jadi ini kebalikannya. Kalau tadi di sebelah sini menurut Mas Muhajir waktu mendobel mungkin dia punya prinsip yang penting hidup dulu, ntar sudut pandang yang paling enak dari mana. Tapi menurut saya ini lebih tepat dari sini. Dan menurut saya ini dimensi ruang ini tidak ada, jadi mentok ke batang yang sebelah sini. Saya akan mencoba membuang ini, mudah-mudahan ini menjadi satu ya. Kalau dari sini geblek, tidak ada dimensi ruangnya, jadi kelihatannya rapat sekali. Oke, untuk dulur bonsai semua, yang penting kita dari mana sudut pandang yang lebih enak dilihat, dinikmati oleh kita sendiri. Ntar menurut yang lain, ntar ada masukan bisa direposisi lagi. Dan pribadi saya dari sebelah kebalikannya. Oke, untuk proses selanjutnya saya akan mencoba membuang batang ini. Oke, untuk dulur bonsai semua, ini masih setengahnya proses pembuangan yang tadi ngebenggol di sini. Ini ternyata batang yang sini, jadi kelihatan alur batangnya sendiri-sendiri, tidak ngageblek. Jadi ini ntar dibuang lagi, dirapiin lagi supaya ntar dua cabang antara yang bawah dan yang atas ntar misah. Jadi untuk dulur bonsai semua, yang penting kita mencoba berinovasi dengan bahan yang ada, jangan disia-siakan. Karena sejatinya bahan bonsai yang jenisnya mosil gini sangat istimewa dan juga sangat udah jarang ditemukan. Oke, untuk dulur bonsai semua yang belum mampir ke channel kami, dipersilakan dengan mampir ke channel kami supaya tidak tertinggalan dengan info-info terbaru tentang bonsai bersama saya, dengan like, komen, dan subscribe, dan bunyikan tanda notifikasinya biar tidak tertinggalan. Oke, untuk proses selanjutnya kita perapian lagi guys. Di sini apa ini? Tapi belakang dur kayak itu. Untuk semplak kok gini, kok kita potong dikit. Betul lah.
Oke, setelah ini proses pembuangan di bagian sini yang tadinya tidak ada dimensi ruang, sekarang udah kelihatan. Jadi pandangannya bisa langsung sampai ke bagian belakang. Di ini yang saya diprediksi dari awal, kalau sudut pandang paling enak menurut saya dari sini. Di balik itu, di balik backgroundnya juga masih bisa dinikmati dengan cukup mewah dengan keroposan-keroposan alami. Ini hasil tadi dibuang, dibobok, udah kelihatan lekukan-lekukan alaminya sangat jelas, cukup mewah, cukup purba, dan sangat ini menurut saya bisa dari sebelah sini juga enak, sebelah sini juga enak dinikmati untuk proses sudut pandang. Jadi pada sebuah bonsai harus bisa dinikmati dari berbagai sisi, walaupun ada yang lebih dominan untuk sudut pandang yang utama. Bila mana kita menginginkan sebelah sini, ntar kita kawat ke bagian sini. Ini sudah mapan ranting-rantingnya, tinggal menunggu proses penyeimbangan. Untuk jenis bahan bonsai yang mosil ini proporsional antara batang dan dahan tidak harus benar-benar seimbang, karena ini pohon purba. Kalau pohon purba ini rentannya kan minimal kita ada pandangan ini hidup di daerah yang tandus, gersang, susah hidup lah. Jadi, tapi dengan kekokohan pohon ini bisa bertahan hidup. Jadi ranting-ranting pun sedikit cuma buat aksen keseimbangan hidup. Jadi tidak masalah ada proporsional antara batang dengan batang dan dahan. Menurut saya pribadi, itu versi saya. Jadi tidak harus diutamakan harus dahan ini proporsional, harus keseimbangan. Yang penting ntar dahan-dahannya tersusun rapi. Dan untuk selanjutnya kita proses pengawatannya ntar kalau udah di media pot. Oke, sekarang proses pengawatan ini untuk mengarahkan batang-batangnya yang kita sejajarkan dengan alur batang. Untuk pengawatan jar sendiri, kalau loa jangan terlalu kencang karena dia cepat membesar. Ntar paling sebulan juga udah kelihatan termakan oleh batangnya. Oke, untuk dulur bonsai sebunga ini untuk perantingan saya arahkan ke sana semua karena ini alur batangnya ke sana.
yang bagian atas, top dan bawah. Dan sengaja ini saya tidak dipotong karena untuk proses pembesaran dulu biar agak seimbang. Dan untuk Mas Muhajir ini apa namanya, yang bisa saya gambarkan dengan bahan bonsai yang tadi masih di ground ya, ini sekemampuan saya cuma sampai segini. Ntar kita belajar bersama-sama untuk proses selanjutnya gitu, Mas Muhajir. Oke, terima kasih sudah membuatkan saya bonsai yang cukup bagus menurut saya, karena memang tadi saya cukup kebingungan ya untuk jadi apa, ternyata hasilnya ya luar biasa. Dan untuk sahabat bonsai, kita jangan memandang suatu bahan itu kurang bagus, karena sejatinya bonsai walaupun yang lurus kita dibikin formal juga, kalau menanganinya dengan baik dan betul bisa dinikmati oleh minimal untuk diri kita sendiri dan khususnya untuk kita semua. Dan untuk saya pribadi, saya kalau ada kekurangannya untuk Mas Muhajir, saya benar-benar minta maaf karena saya masih belajar. Dan untuk dulur bonsai semua, tetap semangat dan salam satu hobi.